Salam bagi ibu, bapak, saudari dan saudara. Kasih Kristus menaungi kita semua. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Dan tema kita kali ini adalah bersikaplah ramah, berhentilah menganggap remeh. Ibu, bapak, saudari dan saudara, ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang hendak mengajar anaknya berhitung. Hai nak, bayangkan dirimu sedang berjalan-jalan di tengah kebun, lalu kamu melihat sebatang pohon besar yang di atasnya terdapat 10 ekor burung pipit. Nah, dengan sebutir batu kecil, ayah berhasil menangkap yang seekor. Nah, berapa ekor burung pipit yang masih ada di pohon itu? Tanya sang ayah. Kosong, ayah, jawab sang anak dengan cepat. Loh, kok bisa kosong? Jangan terburu-buru menjawab. Coba dipikir dulu. Coba kamu hitung. Semula burungnya ada 10. Lalu dikurangi 1. Tinggal berapa? Ya ayah, tapi 9 burung yang lain pasti akan langsung terbang. Jadi jawabnya kosong. Sang ayah pun terpana mendengar jawaban anaknya yang tak terduga itu. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, sangat mungkin kita juga pernah terkejut mendengar perkataan yang keluar dari mulut seorang anak atau seorang remaja. Kita tidak menduga bahwa mereka dapat mengeluarkan komentar yang lebih cerdas dari perkiraan kita, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Kita terkejut karena kita menganggap bahwa mereka belum memiliki cukup pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan bernalar mereka juga belum mumpuni mengingat usia mereka yang masih muda. Artinya, mungkin tanpa kita sadari, kita cenderung menganggap remeh mereka. Nah, karena itu saya mengajak ibu, bapak, saudari, dan saudara memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 11a. Saya akan membacakan bagi kita semua. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Demikianlah firman Tuhan. Ketika surat ini ditulis, Timotius bersama dengan Erastus sedang dalam perjalanan menuju Korintus. Paulus memang mengutus Timotius kepada mereka, sementara ia sendiri masih harus menuntaskan pelayanannya di Efesus. Kepada orang-orang Korintus, Paulus minta agar ketika Timotius tiba di sana, mereka tidak menganggapnya rendah. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, jangan sampai ada yang meremehkan dia. Sebaliknya, Paulus minta mereka untuk membuat Timotius berada di tengah-tengah mereka tanpa rasa takut. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, supaya ia merasa betah di antara kalian. Nah, Paulus menuliskan hal ini bukan tanpa alasan. Kita tahu bahwa Timotius masih sangat muda, sangat rawan untuk diremehkan. Sedangkan dari 1 Korintus pasal 4 kita tahu bahwa Paulus sendiri telah diperlakukan tidak ramah oleh orang-orang Korintus. Karena itulah Paulus memperingatkan mereka agar membuat Timotius betah atau bersikap ramah dan tidak meremehkan dia. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, tentu wajar jika sebagai orang-orang yang lebih tua, kita menganggap diri kita memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kemampuan bernalar yang lebih baik dari anak-anak kita atau adik-adik kita para remaja. Namun itu sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan mereka. Sebaliknya, kita perlu melihat bahwa anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya adalah anugerah Tuhan bagi kita. Bahkan anugerah yang sangat penting bagi masa depan gereja dan pelayanan kita. Kita perlu membuka hati untuk menerima mereka dan memberi kepercayaan serta kesempatan yang lebih besar kepada mereka untuk melayani bersama kita. Jadi,
berhentilah meremehkan mereka. Karena kita tidak mungkin bersikap ramah terhadap mereka jika kita terus-menerus menganggap remeh. Mari kita berdoa, mendoakan generasi muda di gereja kita. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak, para remaja, dan generasi muda pada umumnya di gereja kami. Kami berdoa agar Tuhan menolong mereka yang masih harus menyelesaikan studi mereka. Tuhan juga memberkati mereka yang sedang merintis pekerjaan, karir, atau usaha mereka. Berkatilah mereka juga di dalam pelayanan bersama-sama dengan kami di gereja kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.